Orang Bali baik banget. Yang bikin tambah gaduh itu situ. Orang Bali itu memang baik banget. Kecuali situ yang nggak baik. Kamu bikin gaduh di Bali. Situ yang bikin gaduh di Bali. Kalau mau jadi penengah posting yang menyelesaikan masalah. Kan nggak bodoh-bodoh amat kan buat ngedit video itu. Mana yang layak diposting, mana yang bikin orang itu panas. Konsekuensi itu. Karena masyarakat Bali sendirilah yang rasis. Gitu. Kalau kita tidak mau dirugikan, tidak mau dibilang rasis, tidak mau dihujat segala macam, ya kita sendiri jangan rasis. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam New. Nah, oke semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu kesehatan, lancar segala mudah segala urusannya, guys. Amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali ya untuk teman semuanya. Ini masih terkait dengan yang terjadi di Bali teman semuanya ya. Ya, tentang intimidasi dari seorang senator ya, yang telah menjadi mediasi kala itu teman-teman antara ibu penjahit viral dan juga Mbak karyawati yang bernama Mbak Hilda teman-teman asal Lombok ya. Nah, disitulah terjadi intimidasi ya, bukan mediasi tak malah mengintimidasi begitu teman-teman ya. Kebanyakan netizen mengatakan seperti itu dan saya juga melihat ya seperti itu teman. Dan pada akhirnya di sini terus masih ada yang memberikan respon tanggapan terhadap AWK ya, anggota DPD RI Bali teman-teman ya. Baik, di sini ada Bang Herculen ya, yang Bang Herculen ini dimana asli Bali yang pakai tato. Ini sangat terkenal ya, sangat terkenal dimana ada problem atau kejadian masalah di Bali, dia pasti nampak semuanya ya. Seperti apa respon dan tanggapan dari Bang Herculen, dan juga ada beberapa influencer atau netizen yang memberikan pernyataan terhadap anggota DPD atau senator AWK Bali semuanya. Nah, untuk teman jangan lupa ya tonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke, tidak usah berulang lagi, langsung saja kita simak ke video selanjutnya. Ini dia. Lu lihat kasus kemarin, malah sekarang ada senator yang intimidasi. Saya sebagai singa Bali ya, sangat tersentuh mendengar ini ya. Terkadang membela warganya mencari kebenaran biarpun itu salah. Menurut saya, dan saya dengar, saya baca, saya simak dengan baik-baik, itu sebenarnya memang salah dan tidak pantas untuk diucapkan. Kejadian ini tentang penjahit viral kemarin. Sudah jelas-jelas ya, saya sebagai warga Bali, penjahit viral itu sebagai warga Bali juga. Saya sangat sedih mendengar ucapan dan kata-katanya yang termasuk rejis. Sangat-sangat disayangkan. Nah, sekarang sampai ke pengadilan lah karena kelakuannya tersebut. Salah satu senator membela penjahit tersebut dan membelanya termasuk intimidasi karena membenarkan tidak mencari kebenaran dari orang Lombok tersebut. Harusnya sebagai senator memberi kelurusan. Kalau salah, ya salah. Dan tujuan dari senator itu sebenarnya sangat baik dan bijak. Dari tujuan yang saya dengar saat beliau berbicara, yaitu janganlah sampai bawa ke kasus hukum, apalagi sampai penjara. Biar ibu penjahit itu didapat bekerja, karena kalau tanpa bekerja ibu penjahit itu tidak dapat penghasilan. Maksud dari senator itu sebenarnya tidak sampai ke proses hukum dan sampai penjara. Cuma intimidasi yang membuat keresahan, menyalahkan tetap orang Lombok itu yang sangat saya sayangkan. Cuma itu aja ya. Saya sesimpel-simpelnya saya berbicara tanpa teks. Buntut mediasi yang dilakukan oleh Senator WK terhadap saudari kita Hilda bersama ibu tukang jahit berbuntut panjang. Publik menuntut dan menilai mediasi ini penuh dengan intimidasi, penuh dengan tekanan sepihak. Publik menuntut agar
masalah ini berlanjut sampai di meja persidangan agar menjadi efek jerah buat orang-orang yang berlaku rasis terhadap saudaranya sesama anak bangsa. Sekarang Senator Mokniluh Jelantik bersama Senator NTB Pasang Badan akan mengawal mendampingi saudari kita Hilda agar mendapat keadilan. Menurut pendapat saya sebagai konten kreator papan bekas coran lantai, saya ingin berpendapat. Pendapat saya, masalah ini kalau bisa selesaikanlah secara damai. Apalagi saya lihat di beranda ini sudah berdamai mereka berdua, sudah bersalaman, sudah saling memaafkan. Menurut pendapat saya, tidak usah lagi diperpanjang. Kita ini semua adalah saudara. Kalau memang tidak bisa berdamai, ya lanjutkanlah di meja persidangan. Saya akan menonton. Saya tidak akan membela siapa-siapa karena saya tidak tahu masalahnya. Karena ini sudah terus-terusan lewat di beranda, mau tidak mau saya harus berpendapat begitu. Ya, pendapat saya sih, kita ini semua saudara. Memang bagus niatnya untuk sebagai pelajaran buat orang-orang yang rasis agar tidak ada yang berani berbuat rasis. Bagus itu. Saya senang juga. Memang begitu sih, tapi menurut pendapat saya ini kan sudah damai mereka berdua, sudah bersalaman, sudah saling maafkan. Ya, kita sebagai pihak ketiga, pihak yang tidak tahu masalahnya sebenarnya, lebih baik kita ikut mendamaikan, istilahnya jangan memperpanjang begitu, karena mereka sudah berdamai, kecuali salah satu dari mereka tidak terima dan masih sakit hati, bolehlah dilanjutkan begitu. Kalau mereka sudah berdamai dan sudah saling memaafkan, kita sebagai pihak ketiga jangan memanas-manasi lagi, karena mereka sudah berdamai begitu. Begitu menurut pendapat saya. Nah, ini saya berpendapat, ya semua kan berhak berpendapat begitu. Sebagai masyarakat Indonesia kita saudara semua, bolehlah kita berpendapat. Belum tentu juga pendapat saya ini benar. Begitu juga ya, karena ini masalah pendapat, ini kan pendapatan, ya apa pendapat itu. Nah, bolehlah kita berpendapat. Nah, saya sudah selesai ini kerja motong ayam. Nah, sekarang saya mau membersihkan usus dulu, hanya itu yang bisa saya sampaikan di malam hari ini menjelang pagi begitu. Ya, mudah-mudahan bisa damai lah. Ya, begitu aja ya. Ya, saya pokoknya tetap semangat merdeka. Saya sebagai warga Bali, salah satu anak muda Bali, saya malu. Malu kenapa? Kenapa bisa pelaku rasisme dibela habis-habisan dan korbannya malah dipojokkan dan diintimidasi dan seolah-olah diperlakukan seperti pelaku gitu? Mohon maaf Ibu, bukan masalah padahal cuma sekian rupiah tapi diseginikan Ibu. Ibu namanya nanggung karma, apa yang Ibu buat itu yang Ibu ambil. Dan ini sekarang Ibu lagi dikenakan sanksi sosial oleh netizen yang gara-gara oleh Ibu sendiri. Daripada fokus memojokkan dan mengintimidasi korban, Ibu baik fokus untuk memperbaiki moral ibunya. Ibu tukang penjahitnya. Ya, terus sekarang udah terjadi gimana? Sekarang kamu mau diapain di depan kamu sekarang depan saya sekarang? Gimana mau ibu nih? Karena ibu salah. Sekarang ibu gimana? Mau ditutup? Kalau misalkan ditutup nih, mau kamu kasih makan? Kita mau nggak kasih ibu di kerjaan? Heran aku DPR ku heran. Kudu mediasi ki jenenge, intimidasi. DPR yo goblok DPR iku. Congok. Wong wis jelas-jelas ibu iki rasis. Wong mbake iku lho wong Lombok. Kok diomong wong Jawa? Orang Jawa miskin-miskin. Orang Jawa di Bali cek uang. Heran aku. Goblok. Wong sing salah tambah sing dibelo. Sing bener tambah disalahno. Heran aku sak heran-herane. Ibu iki pinter omong. Kon remeno duit 10.000. Uang 10.000. Kon 10.000 lha apa jahitan ibu jomok blok-blok. Ini mediasi atau intimidasi? Ini maksudnya menyelesaikan masalah atau ini cari masalah baru? Kalau yang punya video ini niatnya mau menyelesaikan masalah, bukan cari sensasi, bukan niatnya mau bikin tambah gaduh Bali, pasti video kayak gini nggak akan diposting. Dalam video tersebut, si orang ini, si bapak ini, dia menanyakan apa tujuan si mbak ini memposting video si ibu penjahit. Mestinya orang ini tahu kalau itu untuk membela diri jika suatu saat terjadi sesuatu dengan si mbaknya, itu bisa dijadikan bukti. Dan terbuktikan sekarang dengan adanya video tersebut, masalahnya ketahuan. Kalau mbaknya nggak memvideokan, mana ada bukti kalau si ibu ini rasis? Si ibu ini udah salah orang, mbaknya orang Lombok, malah yang dirasisin orang Jawa. Kalau si mbaknya ini nggak memvideokan, kalau misalnya dia yang digeruduk sama orang situ karena adanya keributan di situ, dan dia bukan orang situ gimana?
Gimana cara mbaknya membela diri? Bagusnya ada video itu, mbaknya bisa membela diri dari kerasisan si ibu penjahit itu. Lah sekarang, saya tanya, apa maksud dan tujuan Anda, si orang ini, memposting video rekaman itu, yang katanya mediasi, sampai bawa-bawa nama tempat mbaknya ini bekerja. Padahal si mbaknya ini nggak ada bawa-bawa nama tempat dia kerja, karena dia mungkin menjaga agar nggak dipecat. Terus orang ini nanya, kamu maunya gimana? Kalau tempat usaha ibu ini ditutup, kamu mau tanggung jawab? Lah sekarang kalau misalnya mbaknya ini dipecat dari tempat kerjaannya itu karena Anda telah membawa-bawa nama Indomaret, tempat si mbaknya itu bekerja, emang situ mau bertanggung jawab? Emang situ mau ngegaji si mbaknya? Terus ditanya lagi, puas nggak kamu? Mbaknya terlihat tertekan. Saya yakin mbaknya ini tertekan dan ketakutan dia di dalam ruangan tersebut. Apalagi dia cuma sendiri, cuma didampingi atasannya dari Indomaret. Masih anggota DPRD nggak sih ini orang? Atau udah dipecat? Bikin gaduh aja. Terus kata si orang ini, kata dia, dampak kayak gini orang Bali gaduh, orang Bali baik banget. Yang bikin tambah gaduh itu situ. Orang Bali itu yang baik banget, kecuali situ yang nggak baik. Kamu bikin gaduh di Bali, situ yang bikin gaduh di Bali. Kalau mau jadi penengah posting yang menyelesaikan masalah, kan nggak bodoh-bodoh amat kan buat ngedit video itu, mana yang layak diposting, mana yang bikin orang itu panas gitu. Atau memang sengaja, ada tujuan dan maksudnya yang lain. Terus orang ini juga bilang, walaupun hari ini sudah damai, kalau pihak keluarganya mau melaporkan undang-undang ITE, boleh. Lalu apa tujuan dari pertemuan tersebut? Hanya untuk syuting? Hanya untuk bikin video? Tujuannya datang ke situ kan untuk mediasi. Agak lain memang ya. Tujuannya mediasi, tapi dia juga menyarankan kalau mau melaporkan boleh. Kalau tujuannya mediasi, cari jalan keluarnya agar mereka itu selesai di situ, nggak saling menyalahkan lagi, nggak saling melaporkan lagi. Kalau akhirnya ujung-ujungnya disuruh melaporkan juga tentang masalah ini, apa tujuannya ngumpul di situ? Apa tujuannya mediasi di situ? Hah? Mediasi berat sebelah? Kelecang mengerti becang tuh DPD itu lagi kan? Mediasi itu sebenarnya kan gini John, mempertemukan dua belah pihak ini yang berperkara ini nih sebenarnya untuk mencapai satu yang namanya kepentingan bersama, kesepakatan bersama kan, itu sebenarnya jadinya sama-sama menurunkan ego antara dua belah pihak ini, bukan yang namanya mendiskreditkan salah satu pihak diantaranya kan gitu sebenarnya. Karena yang kita inginkan adalah mereka itu berdamai. Mediasi itu jangan kira semua tuh akan berhasil gitu loh. Ada juga mediasi yang gagal, dan inilah contohnya gitu loh. Ketika kita berat sebelah nih sebagai seorang mediator, ya jelas akan seperti ini hasilnya. Ya pada akhirnya mereka lagi itu tidak berdamai dan mereka akan saling lapor lagi. Dan ketika upayamu itu sudah maksimal, ya biarkan saja gitu loh, daripada memperkeruh suasana seperti ini. Kalau kita bicara tentang mediasi itu ya begitu. Tapi ketika kita bicara toleransi dan juga rasisme, ini beda lagi urusannya. Kalau kita bisa bilang begitu, Bali itu intoleran, Bali itu rasis dan sebagainya, ya benar beberapa orang, tapi nggak semua, ya kan gitu pada akhirnya. Tapi at least di Bali itu tidak pernah ada yang namanya pembubaran rumah ibadah, membubarkan orang sedang beribadah dan sebagainya, nggak pernah ada. Dan itu terjadi di luar, di Bali tidak terjadi. Justru mereka beribadah itu dijaga kalau di Bali itu. Ketika mereka menyatakan boleh seperti itu oleh karena itu aturan mereka dan itu adalah budaya dan adat mereka, boleh dong kita juga seperti itu dengan dasar itu adalah adat dan budaya kita. Jadi kalau misalkan mau dibandingkan, Bali ini nggak seberapanya dibandingkan yang ada di luar. Tapi sudahlah, jangan lagi kita bicara begitu gitu, tentang rasis lagi, intoleran lagi dan sebagainya, karena itu tentang diri kita sendiri gitu loh. Tidak tentang daerah, tapi itu tentang diri sendiri gitu loh. Kalau misalkan hari ini dibandingkan, itu nggak akan selesai perbandingannya dan akan menguak fakta baru lagi justru bahkan. Ya belum lagi di kolom komen, belum lagi kemudian mereka yang beribadah ngomongin kita dan sebagainya ada juga. Tapi nggak akan selesai. Sudahlah, kita sudahi itu. Kita bicara tentang hal yang lebih berguna lagi, yang lebih penting lagi daripada itu gitu loh. Atau jangan-jangan memang sengaja ada gerakan untuk hal-hal seperti ini dengan upaya ingin mendiskreditkan Bali. Nah, emang begitu nih rencananya, ya kan? Ya jadi sudahlah, kita sama-sama bersaudara, sudahlah. Jangan lagi bisa terpecah belah oleh karena ini gitu. Dulu ada strategi Divide et Impera yang dilakukan oleh Belanda. Mungkin itu terjadi hari ini oleh orang luar juga. Apa ada yang namanya antek asing di sini? Atau ada yang namanya londo ireng di sini? Saya itu orang miskin. Saya itu tidak makan-makan di Jawa. Makanya saya tidak mau ke Bali. Soalnya kalau di Bali nanti jahit baju dirasisin sama orang Bali, terus dibela sama senator Bali. Padahal kita satu Indonesia, kok orang rasis dibela? Aduh, gimana dek? Ganti ras. Bapak Arya Weda atau disebut AWK DPD Bali. Kenapa Anda memperpanjang masalah ini lagi?
Dulu Anda yang mendamaikan, sekarang Anda lagi yang mempertemukan, yang seolah-olah katanya mediasi. Anda Dewan Perwakilan Daerah, Anda punya kuasa, Pak. Seharusnya Anda bisa stop kasus ini. Jangan sok jadi superhero. Jangan pamer kepada rakyatmu. Seakan-akan kamu berpihak kepada orang Bali. Ini namanya pencitraan, tahu nggak? Yang harusnya Anda lakukan itu menyuruh si ibu meminta maaf kepada orang Jawa. Itu baru namanya menyelesaikan masalah. Karena permasalahan awalnya itu beliau sudah menghina suku Jawa. Beliau mengatakan orang Jawa miskin, orang Jawa jadi pembantu di Bali. Dia juga mengatakan perempuan itu perempuan yang nggak baik, perempuan kotor. Dia juga mengancam ingin menghabisi perempuan itu. Oke. Semua perkataan itu sudah hampir kami lupakan. Tetapi, kenapa Anda mempertemukan mereka kembali? Padahal kejadian ini sudah berbulan-bulan yang lalu. Ini yang jadi pertanyaan. Dulu Anda yang mendamaikan, sekarang Anda yang memperkeruh suasana. Sepertinya Anda ada maksud lain. Sebenarnya yang mencari masalah itu Anda atau mereka? Oh ya, Anda melarang cewek itu menyebarkan video tanpa izin. Dan yang saya lihat, Anda juga melakukan hal yang sama. Anda sudah melarang, tapi tidak memberikan contoh. Dan ingat Pak, Anda anggota DPD. Jangan berlindung di balik presiden. Jangan berlindung di balik Mas Gibran. Jangan berlindung di balik Bapak Jokowi. Selesaikan masalah Anda dengan bijak. Saya yakin Anda seorang yang memiliki wibawa. Jangan seolah-olah dekingan Anda lebih kuat daripada rakyat. Ingat itu. Saya berharap Anda bisa menyuruh ibu itu meminta maaf kepada orang Jawa. Dan saya juga berharap ada pengacara yang bisa mendampingi perempuan tersebut. Itu saja. Terima kasih. Anggota DPD RI Dapil NTB sepakat laporkan Arya Wedakana ke Badan Kehormatan DPD RI demi keadilan Hilda. Mantap ya. Karena lapornya ke Badan Kehormatan, sini saya bantu hormat biar cepat diprosesnya. Perlu diketahui, ini tuh bukan cuma demi keadilan Hilda seorang, tapi ini demi keadilan semua rakyat apapun ras dan sukunya, terutama perantauan, ya. Karena Hilda ini tadinya korban intimidasi, korban rasisme, korban pengancaman, ya, yang setelah bertemu pejabat Bali, perwakilan rakyat, ya, yang dipilih oleh rakyat, yang harusnya setelah bertemu ini nih Hilda dibantu cari solusi, dibantu cari jalan keluar, dilindungi, tapi justru malah sebaliknya, ya, Hilda malah makin diintimidasi. Ya, jadi ini kasus bukan kasus sepele menurut gua. Nggak cuma dilaporin ke Badan Kehormatan DPD RI aja, harusnya dilaporin ke polisi juga. Terutama oknum pejabat Bali ini, perwakilan rakyat Bali ini, ya. Dulunya juga pernah rasisme ke perempuan berjilbab. Jadi kalau di kasus ini dia lolos lagi, seolah-olah hukum di negeri ini nggak bisa menyentuh pejabat atau anggota dewan. Ya, jadi kepada Bapak, Ibu anggota dewan yang lain yang terhormat dan juga Bapak kepolisian, tolong sangat-sangat dinotis sekali kasus ini. Ya, tolong sangat-sangat dinotis sekali. Ya, kami, ya, terutama para perantauan di Bali sana, ya, akan sangat takut dan cemas jika pejabat dan perwakilan rakyat Balinya seperti ini. Ya, kami harusnya merasa aman karena hak-hak kami terlindungi. Jadi tolong diperhatikan sekali kasus ini, ya. Mari netizen kita harus kawal dan viralkan. No viral, no justice, ya. Ini adalah tindakan kejahatan mental yang luar biasa, ya. Sudah korban diintimidasi lagi. Ini sangat-sangat jahat, ya. Kita nggak tahu seberapa rusak mental Hilda setelah hari itu, ya, seberapa besar rasa traumanya, ya, dan juga para perantau di Bali atau dimanapun nanti, ya, kalau kasus ini dibiarkan berlalu begitu saja, kepada siapa nanti kita akan mengadu dan meminta pertolongan, ya, kalau perwakilan rakyatnya saja seperti ini oknumnya, ya, jadi tolong diperhatikan sekali. Udahlah, nggak usah playing victim lagi. Gampang kan, tinggal minta maaf, urusannya selesai. Minta maaf sama Hilda, minta maaf sama orang-orang Jawa. Sekalian juga itu Bapak anggota dewan itu juga harus minta maaf juga karena mengintimidasi.
Karena kalau nggak segera minta maaf, nanti digoreng, tambah besar lagi masalahnya, tambah panas lagi, tambah berujung panjang lagi ceritanya. Yang rugi bukan ibu aja, tapi orang Bali, orang-orang yang tinggal di Bali. Karena Bali selama ini dikenal dengan ramah, tamah, toleransi, dan jangan sampai gara-gara ibu semuanya rusak. Beli uang 1.000 rupiah dari begini, enak sekali loh. Ibu, mulutmu harimaumu. Ini tuh gara-gara kamu. Kalau mulut kamu itu nggak rasis, nggak jadi nih kayak gini. Memang ibunya salah? Kalau misalkan ditutup nih, bapak ibu ini suaminya sama-sama penjahit loh. Dia punya anak masih sekolah. Kalau kamu emosi, ibunya ditutup, digeruduk misalkan. Mau kamu kasih makan? Pak, gini aja ya. Anda kan sebagai pendukung rasisme, ya Anda yang kasih makan dong. Tanggung jawab Anda. Anda membenarkan orang yang salah. Kenapa orang yang disalahin mesti merasa terbebani ya dengan perbuatan orang-orang ini? Kalau misalkan pihak keluarga mau melaporkan undang-undang ITE boleh, walaupun hari ini udah damai, tapi pihak keluarga punya hak untuk melaporin kamu karena kamu nyebarin video orang. Baju kamu sudah balik loh, sudah semuanya dikerjakan sama ibu penjahit. Salahnya beliau apa lagi? Hah? Habis pikir ini public figure serius? Saya kembali lagi di part 4 ya, tentang mediasi yang viral. Pernyataan Aji AWK. Sekarang disampaikan apa tindakan Indomaret karena karyawan Bapak telah menyebarkan video. Dan sekarang semuanya rugi Pak, Bali juga rugi, kita dianggap rasis. Padahal cuma kesalahan begitu aja. Dan ya intinya barangnya udah beres. Jahitannya sudah dikembalikan semua, sudah jadi, sudah done. Nah tadi si anak ini karyawan Bapak mengatakan kalau itu cuma masalah masih dendam aja, urusannya masih emosi. Sekarang gimana nih Pak? Apakah memang Indomaret memang memiliki banyak karyawan atau bagaimana yang tidak bisa mengatur ininya, spiritual Q-nya seperti SQ-nya bagaimana? Coba sampaikan Pak. Tentang masyarakat ini semuanya rugi. Bali juga rugi, kita dianggap rasis. Tapi begini teman-teman, kalau kita dianggap rasis dengan video yang viral itu, sebenarnya menurut saya tidak kesalahannya Hilda, tapi kesalahan ibu penjahit. Ya, karena Hilda itu kan menyebarkan videonya iya, tapi yang keluar statementnya kan ibu penjahit. Jadi kita sebagai masyarakat Bali, menurut saya sebagai masyarakat Bali harus menerima konsekuensi itu, karena masyarakat Bali sendirilah yang rasis gitu. Kalau kita tidak mau dirugikan, tidak mau dibilang rasis, tidak mau dihujat segala macam, ya kita sendiri jangan rasis gitu. Ya, jadi semua itu ada sebab akibat. Nggak ada asap kalau nggak ada api. Hilda itu menurut saya hanya merepresentasikan kegundahan hatinya yang dihina, direndahkan, diancam, dan lain sebagainya. Akhirnya merekam, mungkin keinginannya hanya menyampaikan, oh seperti inilah saya diperlakukan di Bali gitu. Jadi kita harus introspeksi ke dalam, tidak menyalahkan si perekam videonya gitu. Kalau tidak mau diviralkan dengan cara-cara seperti itu, ya jangan mengeluarkan kata-kata seperti itu. Itu menurut saya. Gimana menurut kalian? Nah oke, baik teman semuanya ya. Jadi itulah barusan video yang saya bisa sajikan terkait dimana itulah ada beberapa respon juga tanggapan ya dari warga asli Bali dan juga bukan warga Bali asli gitu teman semuanya. Netizen saya sebut lah ya. Semua ya ini kena mental ternyata di sini AWK ya pada akhirnya. Aduh, istilah. Udah ya, mungkin udah kelar mungkin nantinya. Sekarang bagaimana respon dan juga tanggapan semua, bisa komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video reaction selanjutnya. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.